Dalam rangka Tahun Kencana, setengah abad Sangha Theravada Indonesia, Wihara Wipasana Giri Ratana di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, mengadakan upacara Pabaja Upasampada, yakni upacara suci penahbisan dalam tradisi Buddha Sangha Theravada dari umat Buddha awam yang telah menjadi samanera menjadi seorang biku pada Maret 2026. Tradisi ini bertujuan untuk melepaskan kemelekatan duniawi dan mendalami ajaran Sang Buddha. Sebelum melakukan proses upasampada, sebanyak 47 peserta umat Buddha dari berbagai daerah melakukan pabaja, ritual melepaskan kehidupan duniawi dengan mencukur rambut, menanggalkan pakaian sehari-hari, dan menggantinya dengan jubah samanera berwarna coklat. Usai melakukan prosesi ini, maka para peserta resmi menjadi samanera atau calon biku dan dapat mengikuti upasampada. Saat suara genderang ditabuhkan, Yang Mulia Biku Sri Panyavaro Mahatera selaku upajaya atau biku yang akan melakukan penahbisan memasuki uposatagara atau tempat penahbisan dengan didampingi acarya dan biku sangha. Prosesi penahbisan dilakukan dengan penuh hikmat. Ketua Bidang Pendidikan Sangha Theravada Indonesia, Biku Gutadamo Mahatera, mengungkapkan umat Buddha yang telah menjadi biku diharapkan dapat mempraktikkan Dhamma dan menjadi terang bagi lingkungan maupun tempat asalnya. Dalam acara ini diharapkan umat Buddha punya kesempatan untuk melatih dirinya sendiri. Sehingga dalam pelatihan itulah akan membawa manfaat bagi kehidupan di masyarakat jika pulang ke rumah masing-masing, dalam keluarga, dalam masyarakat, kan bisa dipraktekkan Dhamma ini dalam keluarga. Ya, menjadi utamanya kan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi anak, bagi istrinya. Karena pelatihan ini kan harus dijalankan. Ya, kalau pikir-pikir cuma dipelajari saja kan tidak mendatangkan manfaat. Justru setelah dipelajari, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesertanya ada 47. Gitu. Jadi pesertanya juga dari berbagai macam daerah. Ada dari Tangerang, dari Jakarta, Bekasi, dari Jawa Tengah, ada yang dari Kalimantan, ada dari Lampung. Gitu. Dari berbagai macam daerah. Dari Banjarmasin pun ada juga. Prosesi upasampada menjadi momen yang tidak terlupakan bagi setiap peserta yang telah menjadi biku. Seperti Damanando, peserta termuda berusia 21 tahun, dan Jayawaro, peserta berusia 62 tahun. Nama saya Bante Damanando. Umur saya 21 tahun. Sebenarnya saya ingin ikut itu karena saya penasaran juga. Dan juga saya sering melihat biku-biku, mereka lebih damai dengan ketika mereka sudah belajar melepas, sudah belajar menjadi seorang pabajita, mereka lebih terlihat damai, terlihat bahagia, seperti itu. Dan itu yang melatar belakangi saya untuk mengikuti program ini. Kalau proses pemikiran itu sudah pasti, karena kita juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, karena menjadi seorang pabajita, apalagi kita melepas dari keduniawian itu kan sangat tidak mudah, apalagi kita sudah hidup selama, ya kalau saya 21 tahun, pasti akan lebih berat. Tetapi bagaimana cara kita mencobanya itu? Kita mencoba untuk melepasnya itu. Dan itu yang menjadi tantangannya. Merasa bahagia sekali, ya merasa lebih damai. Ingin mencoba kehidupan sebagai samana itu seperti apa. Kan selama ini kita tuh melihat para biku hidupnya sederhana, sementara kita di masyarakat kan hidupnya ya penuh dengan hiburan, penuh dengan kenikmatan macam-macam. Ya ingin merasakan sebetulnya para biku itu bisa meninggalkan keduniawian seperti itu dan mereka bisa bahagia itu seperti apa. Jadi ya harus ada experience. Ya kita belajar ya karena diajari di dalam ajaran Buddha kalau kita bisa praktek kehidupan mulai seperti ini kesempatan yang tidak semua orang bisa. Dan kita memang membutuhkan tekad yang kuat dan ya kemauan. Ya, dan ini kita dapat kesempatan dengan program Pabaja Upasampada dari Sangga dan Patria
Dan ini pelatihan selama 10 hari. Tapi ada teman-teman yang melanjutkan sampai 16 hari. Diharapkan umat Buddha yang telah belajar dan menjadi biku dapat mempraktikkan nilai kebajikan dan membuahkan keberkahan, kesejahteraan, serta kebahagiaan bagi seluruh makhluk dalam kehidupan. Andrew Pakpahan, Febri Indra, Dai TV.